Sejarah perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit bukanlah tanaman asli di Indonesia. Tanaman ini dimasukkan pertama kali dari Afrika sebagai sentra plasma nutfah pada tahun 1848, ditanam di kebun raya Bogor. Percobaan banyak dilakukan di berbagai tempat di Jawa dan Sumatera. Di Sumatera Selatan misalnya, ditanam di Muara Enim pada tahun 1869, di Musi Ulu pada tahun 1878, di Belitung pada tahun 1890. Semuanya dilaporkan tumbuh dengan baik, namun belum ada yang mulai membuka perkebunan secara komersial. Kebun pertama dibuka pada tahun 1911 di Tanah Hitam Hulu, Sumatera Utara oleh maskapai Oli Falang Kultur, dan di Pulau Raja oleh maskapai Yuliris de Sumatera atau RCMA. Kemudian oleh Seo Madam Kultur Mik, Sungai Liput Kultur Mik, Mapoli Tanjung Genteng oleh Palem Bomen Kultur Mik, Medang Ara Kultur Mik, Deli Muda oleh Heliorde Kot Deli, dan lain-lain. Sampai tahun 1915 baru mencakup area seluas 27.000 hektar, ditanam bersama dengan kultur lain seperti kopi, kelapa, karet, dan tembakau. Pada tahun 1916 ada 16 perusahaan di Sumatera Utara dan 3 di Pulau Jawa. Pada tahun 1920 sudah ada sebanyak 25 perusahaan yang menanam kelapa sawit di Sumatera Timur, 8 di Aceh, dan 1 di Sumatera Selatan yaitu Tabab Pingin dekat Lubuk Linggau. Sampai tahun 1939 telah tercatat ada 66 perkebunan dengan luas areal kurang lebih 100.000 hektar. Maskapai utama yang tercatat adalah HVA, RCMA, Soyfin, Asahan Kultur Mik, LCB Mayang, Deli Mik, dan S Liput Kultur Mik. Pada masa Jepang, banyak perkebunan kelapa sawit diganti dengan tanaman pangan dan pabrik-pabrik dihentikan. Setelah perang usai pada tahun 1947, kebun-kebun milik Belanda dan milik bangsa asing tersebut dikembalikan pada pemiliknya semula. Setelah diinventarisir, hanya 47 saja yang dapat dibangun kembali. Beberapa kebun mengalami kehancuran total seperti Taba Pingin dan Aud Wasenar di Sumatera Selatan, Opir di Sumatera Barat, Karangkinau di Aceh, dan beberapa di Riau. Karena berbagai gangguan keamanan dan politik, maka upaya rehabilitasi oleh pemiliknya tidak banyak membawa hasil. Terbukti dari luas areal yang tidak bertambah. Pada tahun 1997, luas yang ada hanya 103.000 hektar saja, dan produksi CPO hanya 160.000 ton. Produksi per hektar sangat rendah, hanya 1,9 ton, sedangkan sebelum perang telah mencapai 3 ton. Pada tahun 1957 sampai 1968 merupakan era baru di mana beberapa kejadian penting perlu dicatat. Pengambilan alih atau nasionalisasi perusahaan Belanda oleh pemerintah pada 10 Desember 1957. Hal ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 229/UM/1957. Ambil alih perusahaan milik pengusaha Inggris, Prancis, Belgia, Amerika, dan lain-lain, namun kemudian dikembalikan pada tanggal 19 Desember 1967. Berikutnya
organisasi PNP atau PTP, yaitu pada tahun 1957 sampai dengan 1960, membentukkan PPN baru di samping PPN lama yang sudah ada sebelumnya. Keduanya digabungkan pada tahun 1961 sampai dengan 1962. Selanjutnya dibentuk organisasi baru berdasarkan komoditi seperti karet, aneka tanam, tembakau, gula, dan serat. Hal ini berjalan sejak 1963 sampai dengan 1968.